Siapa yang bersuka cita karena Tuhan? Sore hari ini lambaikan tanganmu. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Shalom saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya kembali menyapa Anda. Kiranya Anda selalu diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Kali ini saya akan sampaikan firman Tuhan buat kita di dalam kitab Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan saya akan bacakan buat kita. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kitab Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8 ini, saya akan berbicara mengenai hidup di sebuah musim yang baru. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, perhatikan baik bahwa setiap kita menghadapi musim yang baru. Setiap orang pasti menghadapi musim yang baru. Dan persiapan kitalah yang membuat kita dapat menghadapi musim yang baru. Saat saudara dan saya, di saat kita mulai bertumbuh, setiap segmen yang kita hadapi itu adalah musim yang baru bagi kita. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, perhatikan baik bahwa dalam Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8 ini, yaitu setiap musim baru yang kita hadapi, saudara dan saya, kita harus dapat berbuah. Dan saat musim selanjutnya berlanjut, kita harus dapat bertahan dan berakar dalam menjalani musim yang berlalu. Kenapa saudara dikasih oleh Tuhan? Ketika kita berakar dan bertahan dalam segmen, dalam proses yang kita hadapi, maka saudara dikasih oleh Tuhan, kita pasti akan mampu untuk menghadapi musim yang baru. Ingat saudara dikasih oleh Tuhan, saat ini seluruh dunia sedang diperhadapkan dengan satu musim, yaitu musim wabah penyakit, pandemi COVID-19. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, perhatikan baik bahwa setelah adanya musim wabah penyakit ini, yaitu pandemi COVID-19 ini, saudara, setelah musim ini berlalu, akan ada satu musim yang kita hadapi, yaitu disebut dengan musim yang baru. Dan ini yang saya sebut dengan musim yang baru bagi saudara saya. Dan persiapan saudara saya hari inilah yang akan memampukan kita untuk memasuki musim yang baru itu. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi perhatikan bahwa dalam setiap kesuksesan yang saudara dan saya kita raih, itu adalah sebuah perjalanan yang kita jalani, bukan suatu tujuan. Sekali lagi, kesuksesan yang saudara raih itu merupakan perjalanan yang saudara hadapi. Itu merupakan perjalanan tujuan hidup saudara. Jadi perhatikan baik, jika menganggap kesuksesan adalah sebuah tujuan, sekali lagi, jika menganggap kesuksesan adalah sebuah tujuan, maka orang tidak akan dapat menghadapi proses. Dia tidak akan mampu bertahan menghadapi proses, karena proses kehidupan itu tidak mudah, tidak gampang saudara dikasih oleh Tuhan. Tetapi proses kehidupan itu menyakitkan. Tetapi perhatian baik saudara dikasih oleh Tuhan, kalau kita menyadari bahwa setiap proses itu adalah cara Tuhan untuk membawa kita masuk dalam sebuah musim yang baru, maka itu akan buat kita mampu untuk menghadapinya, membuat kita mampu untuk bertahan. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, perhatikan bahwa sukses dalam kehidupan itu ditentukan oleh proses yang maksimal. Kalau saudara mau sukses, maka saudara harus mampu menghadapi proses. Kenapa saudara dikasih oleh Tuhan? Bahwa orang-orang sukses yang mungkin saudara dengar selama ini, yang mungkin saudara lihat di berita, atau mungkin kawan saudara yang saudara lihat mereka sukses, itu mereka itu adalah orang-orang yang mampu, yang sudah melewati proses, sehingga mereka adalah orang-orang yang sukses. Tetapi saudara dikasih oleh Tuhan, orang-orang yang lari dari proses atau tidak mampu menghadapi proses, maka mereka tidak akan pernah sukses. Saudara dikasih oleh Tuhan, dan kali ini saya akan sampaikan mengenai, saudara perhatikan baik, ada 3 penyebab gagalnya seseorang memasuki musim yang baru. Sekali lagi, 3 penyebab gagalnya seseorang memasuki musim yang baru. Yaitu yang pertama, kehilangan waktu intim dengan Tuhan. Sekali lagi saudara dikasih oleh Tuhan, gagalnya seseorang memasuki musim yang baru ialah karena kehilangan waktu intim dengan Tuhan.
Saudara perhatikan baik, saya bacakan dalam Yosua pasal yang ke-7 ayat yang pertama. Perhatikan, saya buka Alkitab. Yosua pasal yang ke-7 ayat yang pertama. Perhatikan baik saudara, saya akan bacakan. Yosua pasal 7 ayat pertama. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu, karena Akan bin Karmi bin Sabdi bin Zera dari suku Yehuda mengambil suatu dari barang-barang yang dikhususkan itu, lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Perhatikan saudara dikasih oleh Tuhan, ketika bangsa Israel mereka mengalami di mana Tuhan murka terhadap mereka. Kenapa saudara? Karena mereka berubah setia kepada Tuhan. Jadi perhatikan saudara, jadi dalam hal ini saya sampaikan bahwa saudara dikasih bahwa orang yang kehilangan waktu intim dengan Tuhan, maka dia akan kehilangan tuntunan Tuhan. Sekali lagi, ketika orang itu sudah mulai kehilangan waktu intim dengan Tuhan, maka dia akan mengalami kehilangan tuntunan Tuhan. Kenapa saudara dikasih oleh Tuhan? Yang bisa membuat kita berhasil mampu menghadapi setiap proses itu karena tuntunan Tuhan. Tanpa tuntunan Tuhan, orang tidak akan mampu menghadapi proses kehidupan. Perhatikan baik saudara, di saat kita mulai kurang intim dengan Tuhan, saat itulah kita akan semakin berat. Karena kita akan mengalami kehilangan tuntunan Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, penyebab gagalnya seseorang memasuki musim yang baru dalam kehidupannya, yaitu yang kedua adalah mereka mengandalkan kekuatannya sendiri. Mereka mengandalkan kemampuannya sebagai manusia. Dalam Yosua pasal yang ke-7 ayat yang ketiga, saudara dikasih oleh Tuhan, saya bacakan. Yosua pasal 7 ayat 3 berkata begini. Kemudian kembali mereka kepada Yosua dan berkata kepadanya, tidak usah seluruh bangsa itu pergi. Biarlah hanya kira-kira 2 atau 3 ribu orang pergi untuk menggempur ai itu. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana, sebab orang-orang di sana sedikit saja. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Artinya mereka sudah mulai menganggap kekuatan mereka. Mereka sudah mulai mengandalkan kemampuan mereka. Mereka bukan lagi mengandalkan Tuhan. Mereka bukan lagi mengandalkan tuntunan Tuhan, tapi mereka mengandalkan kemampuan, kekuatan mereka, keahlian mereka dalam berperang. Dan ingat saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi penyebab gagal seorang memasuki musim yang baru dalam kehidupannya, yaitu ketika, perhatikan saya sampaikan saudara, bahwa ketika seorang mulai mengalami gagalnya memasuki musim yang baru, yaitu ketika mereka mulai mengandalkan hikmat manusia, mengandalkan kekuatan kemampuannya sebagai manusia. Kejatuhan seseorang bukan dari hal yang besar, tetapi dari hal yang kecil, yaitu saat ia mulai menyepelekan sesuatu yang ia hadapi. Itulah merupakan awal kegagalan seseorang untuk masuki musim yang baru. Yang ketiga, saudara kasih, yang ketiga, gagalnya seseorang masuki musim yang baru, yaitu mereka hanya berpegang kepada pengalaman mereka yang sebelumnya, bukan lagi kepada Tuhan. Perhatikan, jadi mereka mulai mengandalkan pengalaman mereka, di mana mereka melewati masalah-masalah, persoalan-persoalan, problem-problem, proses-proses yang setelah mereka lewati. Lalu ketika mereka menghadapi proses yang berikutnya, mereka mengandalkan pengalaman itu. Tetapi ingat saudara dikasih oleh Tuhan, pengalaman manusia tidak akan bisa dijadikan sebagai patokan. Kenapa saudara dikasih oleh Tuhan? Yang bisa memampukan kita untuk bertahan di dalam proses dan bisa mampu untuk menghadapi musim yang baru ialah ketika kita mengandalkan Tuhan di atas segala-galanya. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan, andalkan Tuhan. Bahkan saya mau tegaskan bahwa hari-hari saudara dikasih oleh Tuhan, saudara boleh mengandalkan, boleh kita taat, boleh kita ikuti setiap aturan-aturan yang ada, yaitu dalam hal protokol kesehatan. Tetapi jangan lupa, semua itu boleh saudara taati, semua itu boleh saudara ikuti. Tetapi jika saudara hidup tanpa tuntunan Tuhan, artinya kalau saudara tidak mengandalkan Tuhan, ingat saudara yang dikasih oleh Tuhan, di bawah kolong langit ini tidak ada tempat yang paling nyaman bagi manusia. Di bawah kolong langit ini tidak ada satu yang dapat diandalkan selain dari Tuhan itu sendiri. Oleh itu saudara, kita tetap wajib mengikuti setiap protokol kesehatan yang diberikan oleh pemerintah kepada kita. Tapi jangan lupa tetap mengandalkan Tuhan. Tuhanlah sumber kekuatan kita. Tuhanlah menjadi sumber pelindungan kita. Tuhanlah menjadi sumber pemeliharaan kita. Tuhanlah menjadi sumber penopang dalam kehidupan kita. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, perhatikan baik. Saat saudara gagal, jangan tawar hati.
Tetapi saudara harus kembali merenungkan apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan saudara. Ingat saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita renungkan kembali apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan teruslah semangat dalam menghadapi musim yang baru. Jangan patah semangat, jangan putus asa, jangan menyerah. Tapi bangkitkan gairah semangat saudara untuk hidup di sebuah musim yang baru. Di mana musim yang Tuhan telah persiapkan bagi saudara dan saya. Di mana musim yang Tuhan telah tentukan bagi kita untuk kita hadapi. Saya tutup saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus dari firman Tuhan pada hari ini, pada kali ini. Setiap musim itu punya kekhasannya tersendiri. Kita tidak bisa menjalani musim yang baru dengan cara yang kita pakai di musim yang berlalu. Ingat, jadi setiap musim itu ada cara-cara tersendiri. Musim yang kita hadapi setelah berlalunya pandemi COVID-19, saudara, yaitu kita akan menghadapi musim yang baru, itu dengan cara yang baru pula, saudara dikasih oleh Tuhan. Kita tidak bisa menghadapi musim yang baru dengan cara yang lama. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, perhatikan baik. Tidak ada proses yang nyaman. Sekali, tidak ada proses yang nyaman bagi daging. Tetapi hasil akhirnya adalah kemuliaan Tuhan yang semakin bersinar atas kehidupan kita. Kita akan mulai berbuah. Dan benih yang telah kita tabur sepanjang musim, itu akan menghasilkan buah dalam kehidupan kita. Oleh sebab saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pesan penting buat kita. Pesan penting buat saudara dan saya. Mari hadapilah setiap proses yang saudara hadapi hari ini dengan kekuatan Tuhan, andalkan Tuhan. Tentunya tetaplah menaruh harapan bahwa ada musim yang baru, musim yang dahsyat, musim yang penuh kemuliaan, musim yang penuh berkat melimpah yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya setelah musim yang kita hadapi hari ini. Setelah musim ini berlalu, ada berkat, ada kemuliaan yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Shalom.